Assalamualaikum. Saya berbagi kisah pengalaman nyata dari seorang teman yang dirahasiakan identitasnya. Kebetulan temanku mempunyai indera keenam sehingga bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Sebut saja namanya Citra. Kisah ini kita mulai dari rencana Citra yang mengikuti kegiatan open trip ke Jakarta dengan Bowo. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, Citra mendapatkan pertanda buruk. Pertanda itu dimulai dari ayahnya yang selama 3 hari berturut-turut selalu bermimpi bahwa keluarganya disuruh melaksanakan kenduri sebelum Citra berangkat ke Gunung Lawu. Tapi karena Bapak Citra sibuk, sehingga tidak pernah terlaksana acara kenduri tersebut. Ternyata Citra pun mendapatkan mimpi yang sama dengan ayahnya, yang pada akhirnya mimpi tersebut merupakan sebuah peringatan bagi Citra. Tanggal 30 April 2019, Citra berangkat ke Jakarta. Banyak hal janggal dan tak terduga menimpa Citra, mulai dari KTP yang tertinggal sampai kereta yang ditumpanginya terasa lambat sekali. Akhirnya ketika sampai di lokasi titik kumpul, mereka sudah ditinggal oleh rombongan open trip dan kereta yang akan membawa mereka ke Solo pun sudah berangkat. Tersirat di pikiran mereka untuk menuju ke Gunung Salak atau Gunung Cikura yang lebih dekat. Tetapi mereka tiba-tiba mendapat telepon dari ketua open trip dan memberitahu bahwa masih ada satu anggota lain yang tertinggal di stasiun Jakarta. Orang itu namanya Doni yang berasal dari Bogor. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Doni pun datang. Kami akhirnya memilih untuk berangkat menggunakan bis karena kereta jurusan Solo sudah tidak ada. Mereka kemudian mencari terminal untuk mencari bis tujuan Solo. Mereka kemudian beristirahat sejenak setelah keliling menggunakan KRL. Setelah lama menunggu, tiba-tiba ada lelaki yang menyapa mereka. "Mau kemana, Kang?" ujar lelaki tersebut. Setelah beberapa lama mereka mengamati lelaki tersebut, mereka pun menceritakan tujuan mereka ke terminal untuk mencari bis tujuan Solo. Lelaki ini memberitahu bahwa jam segini bis yang mereka cari sudah tidak ada. Lelaki ini merekomendasikan untuk mencari bis di daerah Cakung yang buka selama 24 jam. Kemudian kami pun memutuskan untuk pergi ke Cakung mencari bis yang akan membawa kami pergi ke tujuan. Untuk sekedar informasi bahwa lelaki tadi baru pulang mendaki dari Gunung Gede. Akhirnya kami sampai di daerah Cakung. Dan benar saja, bis yang kami cari masih ada walaupun berangkat pukul 11 malam. Tanggal 4 April 2019, pukul 3 siang, mereka tiba di base camp Cemoro Sewu. Setelah sempat di base camp, mereka mencari anggota open trip yang telah berangkat duluan sebelum mereka. Tetapi setelah dicari kesana kemari, anggota open trip tidak ada sama sekali, sehingga mereka berpikir bahwa anggota open trip yang lain sudah mendaki terlebih dahulu. Sedangkan ini merupakan pertama kalinya mereka mendaki ke Gunung Lawu. Setelah berunding, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat berempat karena sebelum berangkat, ada satu orang dari Solo yang ingin bergabung bersama kami. Mereka mendaki Gunung Lawu pukul 5 sore dengan cuaca yang cerah dan bagus sekali. Di tengah perjalanan, Citra melihat pohon yang bagus sekali. Pohon tersebut tumbuh di atas batu yang besar. Saking penasarannya, Citra pun meminta Bowo untuk foto di sana. Mereka berdua berfoto tanpa permisi. Biasanya, kalau di hutan harus permisi dahulu kalau mau melakukan sesuatu. Pada saat itu, pas waktu maghrib. Sambil menunggu maghrib, mereka istirahat selama 15 menit. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada kabut tebal sekali dan dibarengi dengan hujan yang sangat deras. Padahal sewaktu mereka mulai mendaki, cuaca sangat cerah. Dari sini kejanggalan satu persatu pun mulai terjadi. Citra sering melihat ada banyak orang yang duduk di pinggir jalan memakai baju kuning zaman dulu. Banyak orang yang bertapa di atas batu besar yang mereka lihat tadi. Tetapi anehnya, yang melihat hal-hal tersebut cuma Citra seorang. Citra pun bingung karena teman-temannya tidak ada yang melihat sama sekali. Sewaktu Citra ingin bertanya kepada teman-temannya, tiba-tiba ada orang tua yang berbisik. "Jangan bilang sama siapa-siapa apa yang kamu lihat tadi."
teman-temanmu tidak ada yang bisa melihat. Citra kaget bukan kepalang karena orang tua yang berbisik tadi tidak ada wujudnya. Citra mencoba rileks karena tidak mau membuat teman-temannya khawatir dengan apa yang dialaminya. Perjalanan pun dilanjutnya hingga akhirnya mereka sampai ke pos 2. Mereka berhenti di warung untuk membeli makanan dan sholat yang ada di pos 2 sambil menunggu hujan reda. Saat mereka menunggu hujan reda, tiba-tiba Citra mendadak ingin buang air kecil. Dia pun berjalan ke belakang warung. Ibu penjual warung mendekati Citra dan berkata, "Jaga dirimu, ini bukan hujan biasa. Hujan ini pertanda buruk." Citra merenung sejenak, menandakan kebingungan yang melanda pikirannya. Setelah itu, dia pun izin ingin buang air kecil. Setelah pukul 10 malam, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Saat mereka berangkat, ibu penunggu warung menatap Citra dengan tatapan yang tidak biasa, seolah-olah akan terjadi sesuatu hal yang buruk. 1 jam telah berlalu, tapi pos 3 belum juga terlihat. Di tengah kelelahan yang menimpa mereka, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang meminta gendong Citra. Dengan sekejap, ada suara orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. "Gendong saja anak kecil itu sampai dia turun sendiri. Ini merupakan akibat dari kesalahanmu." Begitu yang Citra dengar. Kesalahan Citra adalah tidak permisi saat menduduki batu yang ditumbuhi pohon, dan ternyata di sana ada anak kecil yang tidak sengaja diduduki oleh Citra. Karena saking takutnya, Citra tidak tahu mau berbuat apa dan ingin menceritakan semua kejadian itu kepada teman-temannya. Tetapi ada mitos di gunung tidak boleh cerita yang aneh-aneh kalau belum turun sampai bawah. Maka Citra memutuskan untuk tidak cerita ke siapapun. Dan akhirnya Citra pun tidak kuat sehingga keadaan semakin memburuk. Citra menjadi lemah, mual, pusing, dan punggungnya sakit karena efek menggendong anak gaib tadi. Dengan terpaksa Citra pun menceritakan apa yang dialaminya. Mereka semua cemas dan takut, terutama Bowo yang tahu keadaan Citra karena sering muncak bareng Citra. Karir Citra kemudian dibawa oleh Bowo dan tanpa disadari, anak kecil yang ada di punggung Citra pun menghilang. Setelah mendaki gunung cukup lama, akhirnya mereka sampai ke pos 3. Setelah istirahat sebentar, tiba-tiba terdengar suara meraung-raung. Citra kesurupan. Sekitar 20 menit, Citra kesurupan dan meraung. Mereka pun bingung mau berbuat apa karena di sana tidak ada orang sama sekali, dan hingga akhirnya Citra sadar dengan sendirinya. Lalu tanpa berpikir panjang, mereka melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Anehnya, Citra masih kesurupan sampai pos 5 dan teman-temannya tidak sadar kalau Citra masih dalam keadaan kesurupan. Sebenarnya mereka akan ngecamp di pos 3 atau 4, tetapi karena Citra kalau ditanya jawabannya selalu ngelantur dan ngaco, Bowo pun paham dengan keadaan Citra, sehingga dia menyarankan agar melanjutkan perjalanan hingga pos 5. Sampai di pos 5, Citra sadar dan bilang kalau ia melihat Alfi di arah shelter pos 3. Alfi ini merupakan pendaki yang hilang dan sampai sekarang belum ketemu orangnya. Selama perjalanan, Citra memang sering muntah, menggigil, dan keringatan yang tidak jelas. Setelah menceritakan semua yang dialami, Citra kemudian pingsan di jam 1 malam. Pukul 3 dini hari, Citra kumat lagi dan berteriak tidak jelas menangis sambil tertawa. Di pos 5, kami satu grup terdiri dari 6 orang karena ada 2 orang pendaki lain. Sedangkan di samping banyak pendaki lain yang mendirikan tenda. Ada pendaki lain yang ikut kesurupan juga. Akhirnya, ada seorang pendaki lain yang menyuruh untuk memanggil bapak yang ada di warung seberang. Kemudian bapak tersebut datang dan melihat kondisi Citra. "Keluar kamu dari badan anak ini, atau saya panggilkan Eyang," ujar bapak tersebut. Lalu Citra sadar dan tidak lama kemudian kesurupan lagi, hingga beberapa kali kejadian itu berulang. Dengan membawa sesajen, mereka ke atas menemui Eyang. Tidak lama kemudian, Eyang Au datang dan Citra sadar.
Bapak penjaga warung bilang ke Bowo bahwa Citra harus selalu diajak berbicara biar tidak kosong pikirannya. Kemudian Citra bertanya ke Bowo, "Ini pos berapa?" "Ini pos 5, Cit," jawab Bowo. Citra pun kaget bukan kepalang dan tidak sadar bahwa dia sudah sampai di pos 5. Dengan keadaan bingung, akhirnya Citra dan teman-temannya sholat subuh sebelum melakukan summit. Pukul 6 pagi, mereka summit dan keadaan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Citra tiba-tiba ingin buang air kecil. Kemudian dia buang air di dekat seperti sebuah kolam, dan betapa kagetnya, ternyata di sampingnya ada sebuah makam. Akhirnya dia bergeser agak menjauhi tempat tersebut. Betapa kagetnya Citra setelah mengetahui bahwa dia sedang haid yang mengeluarkan darah banyak sekali. Padahal seharusnya saat itu belum waktunya haid. Mereka akhirnya sampai summit jam 9 pagi. Di sana mereka bertemu dengan rombongan open trip. Setelah 1 jam mereka summit di puncak, kemudian panitia open trip menyuruh mereka untuk makan di warung Boim yang ada di sana. Pukul 1 siang, mereka berkumpul sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Sebelum pulang mereka berdoa. Mereka pulang melewati jalan Candi Ceto. Perjalanan pulang terasa aman walaupun punggung Citra seperti ada yang menempel. Dalam perjalanan pulang, Citra sempat mendengar suara gamelan dan ada suara ramai sekali seperti pasar. Akhirnya pukul 6 sore mereka sampai di base camp Ceto dan mereka pun membersihkan diri. Citra pun ikut membersihkan diri dan betapa kagetnya dia setelah mengetahui bahwa darah haid yang keluar saat summit tadi tiba-tiba secara ajaib menghilang. Setelah beres semuanya, mereka mulai bercerita tentang kejadian yang dia alami sejak dalam pendakian. Bowo juga dikasih peringatan oleh anak base camp kalau tidak boleh camp di pos 3 kalau sepi. Apapun kondisinya, tetap lanjut. Pos 3 merupakan pos awal mula Citra tidak sadarkan diri. Citra bercerita jalan antara pos 2 sampai 4, Citra selalu bertemu dengan gadis yang cantik jelita, bergaun putih dan selalu tersenyum terhadap Citra. Tanpa disadari, Citra pun membalas senyumannya. Alhasil gadis tersebut mengikuti Citra. Tapi di sisi lain, ada orang tua yang selalu membisiki Citra agar jangan tergoda dengan gadis tersebut. Entah bagaimana ceritanya, Citra tiba-tiba mengikuti gadis tersebut. Dia dibawa ke sebuah rumah besar seperti istana, dan isinya adalah pendaki lawas. Terlihat dari pakaian mereka. Banyak yang minta tolong dan banyak yang hanya tersenyum. Gadis tersebut bilang ke Citra, "Kamu mau ikut mereka?" Tanpa sadar, Citra menjawab, "Iya, mau." Kemudian gadis tersebut pergi meninggalkan Citra dan kemudian kembali lagi membawa sesosok Alfi. Betapa kagetnya Citra bahwa yang dibawa gadis tersebut adalah Alfi, orang yang hilang belakangan ini. Lalu Alfi membawa Citra ke sebuah ruangan dan Alfi berkata, "Tolong ambilkan jasadku di ujung jurang di pos 3 dekat shelter. Aku di situ. Jangan ikut aku." Tiba-tiba Alfi melepas tangan Citra dan orang tua yang selalu membisiki Citra berkata, "Di sini bukan tempatmu. Ini tempat orang mati. Ayo, berzikir." Citra pun sadar dan kemudian melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, Citra banyak melihat hal gaib. Ada yang mengganggu, ada pula yang baik. Semua tergantung bagaimana kita menyikapi mereka. Dan alhamdulillah mereka semua selamat sampai cerita ini dibuat. Ternyata orang tua yang selalu membisikkan kata-kata ke Citra adalah kakek-kakek utusan dari kakek buyut Citra untuk menjaganya. Tentang Alfi, sudah ada tim yang mencari Alfi di pos 3 dan sekitarnya, tapi belum ketemu juga. Mari kita doakan saja agar tenang dan berdoa untuk kita semua agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.